Karena Inggris itu dia awareness terhadap keuangan syariahnya besar. Tandingan Inggris kalau nggak ke Inggris sih ke Malaysia. Cuman bedanya kalau di Malaysia atau kita di Indonesia lebih kuat di fikihnya. Apalagi banyak hype itu hijrah itulah itu. Seharusnya memang lagi sekarang tuh. Iya, kalau ada kajian hijrah meningkatkan ekonomi syariah itu kayaknya kurvanya begitu ntar gini. Harusnya. Tapi bisa. Ada nggak sih negara non-Islam yang dia hampir secara prinsip dia pakai tuh di Islamnya, tapi dia bukan negara Islam atau bukan negara yang mayoritasnya umat Muslim gitu? Ada nggak sih di luar negeri gitu? Oh, ada banyak gitu ya. Jadi banyak beberapa negara yang memang bisa dibilang dia non-Muslim lah gitu ya. Tapi penggunaan untuk pengakuannya ekonomi syariah itu besar. Contohnya apa ya? Kalau ini menjadi isu yang terus diangkat adalah Inggris misalnya ya di Eropa gitu. Makanya kalau misalnya kayak misalnya di kita di anak-anak ekonomi syariah atau yang constant di Islamic Finance itu pengen banget pasti untuk kuliah di Inggris. Gitu ya. Pengen banget. Nah, ya ada beberapa anak CS juga sih yang di sana di Durham University. Karena Inggris itu dia awareness terhadap keuangan syariahnya besar gitu. Jadi mereka menyediakan education-nya juga kuat. Yang sebenarnya ada satu negara lagi sih tandingan Inggris kalau nggak ke Inggris sih ke Malaysia. Cuman bedanya kalau di Malaysia atau kita di Indonesia lebih kuat di fikihnya kali ya. Tapi kalau misalnya keunggulan teman-teman di Inggris, dia tuh benar-benar open minded banget lah gitu. Benar-benar terbuka banget. Jadi penelitian luar biasa itu muncul lah dari situ. Tuh, karena mereka berani. Sampai beraninya misal ada mereka bisa menspesifikasi ada karakter bunga yang dibolehkan tuh ada gitu misalnya. Saking terbukanya ya. Saya open minded. Ini ngomongin soal ini ya, negara-negara yang mayoritas non muslim yang menggunakan ekonomi syariah. Lah, ini kan pasti beredar di masyarakat kita juga banyak pendeskritan tentang sistem syariah ini sendiri oleh masyarakat kita sendiri bahkan yang mayoritas muslim. Lah, ngomongin soal itu, apa sih yang menjadi daya tarik utama perbandingan yang compare-nya nih positifnya nih, kita omong secara umum ya, secara profit non profit ya, dari ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu seperti apa Mas Agung? Jadi kalau di masyarakat tuh kan ekonomi syariah sebenarnya dikenalnya bank syariah gitu. Mukanya di masyarakat tuh bank syariah. Padahal nggak cuma bank syariah gitu ya. Lebih luas. Tapi coba kita bahas yang di bank syariah, pandangan masyarakat misalnya. Iya, masih banyak yang belum sadar gitu kan. Padahal memang sebenarnya contoh sederhananya adalah ya lu muslim gitu loh. Nah, maka dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah sesuatu yang sudah diatur secara ketentuan muslim, ketentuan Islam. Nah, berarti secara kesadaran harusnya sudah bisa menggunakan bank syariah. Tapi memang ada orang-orang yang misalnya ini sama aja gitu kan, yang konvensional sama yang syariah. Ya mungkin memang beberapa sama-sama bank misalnya gitu ya. Terus sama-sama mengelola keuangan. Nah, kesamaan ini memang nggak bisa dipungkiri karena di Indonesia sendiri dia udah kental kan. Karena di Indonesia sendiri udah kental nih yang sama yang konven. Jadi udah benar-benar udah nyebur lah itu. Makanya di Indonesia ini secara regulatory dia ada dual banking system. Jadi konvensional sama syariah dijadiin satu sistemnya. Itu boleh nggak sih kayak gitu? Tapi secara proses memang baiknya sih dipisah gitu kan. Tapi memang kalau kesini-sini secara bidang atau departemen penanganannya juga memang lebih khusus sekarang.
Ya mungkin beda sama yang dulu-dulu, kesadaran masyarakat tuh juga semakin tinggi sekarang kan, apalagi banyak hype itu hijrah itulah itu seharusnya memang Oh lagi sekarang tuh. Iya sih, kayaknya Kalau meningkatkan ada- kajian hijrah-hijrah, meningkatkan ekonomi syariah tuh kayaknya kurvanya begitu kayak gini. harusnya. Tapi bisa malah menurunkan loh. Oh, kenapa kok bisa menurunkan, Gung? Ini menarik nih kalau hijrah-hijrah klub ini. Nah, tapi nanti. Oh, siap. Ini dulu. Gini nih. Yang Ini umum dulu ya. Gimana? Yang umumnya dulu gini. Ya bisa dibilang lah Bank Syariah ini belum 100% gitu misalnya, atau ekonomi syariah belum 100% diterapkan. Anggap aja lah 70-80%. Nah, cuma kan kalau secara hakikat ya kita namanya hijrah ke sesuatu yang lebih baik gitu, menuju sesuatu yang baik daripada tetap pada sesuatu yang buruk lah gitu ya, yang konven. Masya Allah Pak Haji, mantap. Karena terus gini juga, apa orang-orang tuh nuntut gitu misalnya. Nuntutnya gini, kalau misalnya nasabah-nasabah Bank Syariah nih ya, pasti emang ngeluh juga itu kayak ATM-nya jarang gitu. Dibandingkan BCA atau yang konven gitu ya. Nah, kenapa ya bisa ATM itu banyak kalau banyak yang gunain gitu. Iya sih. Jadi ya udah. Iya, benar. Ya masyarakat dukung lah gitu. Ayo menggunakan bank syariah, ayo gunakan ekonomi syariah gitu ya, kita implementasikan agar fasilitas pelayanannya juga dikembangkan gitu kan. Kan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya cuman di just terus dituntut seperti itu, ya gitu-gitu terus gitu kan.